Nah, sekarang apa? Ayo, kenapa? Siap, minuman. Minuman apa? Minuman keras. Suka minum apa sih? Kawa-kawa intisari. Kowa-kowa intisari. Belinya Ya. di mana kowa-kowa? Di luaran. Oh, uang apa yang dipakai itu? Siap, uang jajan. Uang jajan. Berapa itu harga minumannya? Siap, 75. 75.000. Siap. Wah, ngumpulin dong uangnya. Enggak, dari mana? PT-PT teman-teman. Oh, kumpul-kumpul. Kamu Ya. cantik loh, hati-hati. Ya kan? Tinggal di scan-scan dikit, cantik banget. Siap. Ya kan? Mau jadi anak baik? Siap, mau. Pertanyaannya, nanti kalau udah gede punya anaknya kayak kamu mau nggak? Siap, mau. Enggak. Nanti kalau jadi udah ibu rumah tangga, terus kamu ditakdirkan punya anak perempuan, suka minum-minum, mau nggak aku nanya? Siap, gak mau. Jadi pengen anaknya gimana nanti? Siap, jadi anak baik. Pengen anaknya soleh nggak? Mau. Heeh. Itu tadi video seorang Kang Deddy Mulyadi sedang bertanya kepada anak-anak nakal yang dibawa ke barak militer ya. Seorang cewek tadi ya, masih sekolah apa gimana kurang tahu ya. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya, tentunya masih tetap di channel Andi Tuber. Kali ini saya akan memberikan sebuah video mengenai seseorang yang tidak terima kalau anaknya dibawa ke barak militer, dan juga akan melaporkan ke Komnas HAM. Wow. Padahal menurut saya 90% orang itu menyetujui tuh tentang kebijakan seorang Kang Deddy Mulyadi jika anak-anak nakal itu dibawa ke barak militer. Benar nggak? Kan bisa dididik biar jadi orang baik, kan gitu kan. Ini malah gak terima jika dibawa ke barak militer. Oke, seperti apa videonya? Jangan lupa bagi teman-teman yang baru gabung atau baru menonton channel Andi Tuber ini, jika teman-teman ingin mengikuti terus updatean video terbaru dari saya, jangan lupa dukung terus dengan cara bantu like, share, komen, dan subscribe channel Andi Tuber. Yuk kita langsung tonton saja bapak-bapak yang tidak terima dan melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Komnas HAM jika anaknya ditaruh di barak militer. Ini dia. Pelaporan ke Komnas HAM kemarin itu, saya selaku orang tua murid yang anak saya sekolah di daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai bentuk protes lah atas kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menempatkan anak-anak berperilaku atau bermasalah dengan perilaku ditempatkan di barak militer. Nah, ini menurut saya selaku orang tua, saya merasa ini melanggar hak anak, melanggar hak asasi manusia sebagai anak yang dijadikan sebagai objek. Dianggap melanggar hak asasi anak ini. Ada-ada aja ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Padahal anak ini sebagai manusia, itu mereka itu kan punya kemauan, punya harkat, punya martabat, punya karsa, dan punya bakat yang sudah ada sejak lahir, yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini saya melihat kebijakan KDM ini adalah kebijakan putus asa sebetulnya mereka ini, dan orang tua yang menyerahkan anaknya ke militer ini sebetulnya kebijakan putus asa karena sudah tidak sanggup lagi menangani, dalam tanda kutip ya, kenakalan anak-anaknya, nggak sanggup lagi, akhirnya ya sudah militer saja. Nah, padahal nggak ada satupun jaminan bahwa dengan dimasukkan ke barak perilaku anak itu akan menjadi baik setelah keluar dari barak. Apalagi kita nggak tahu nih kurikulumnya apa, terus materinya apa, metode pelatihannya seperti apa, terus yang memberikan apa, trainernya siapa, kita kan nggak tahu. Ini gelap semua.
Itu tadi kata-kata dari seorang bapak yang tidak terima ya, dan melaporkan ke Komnas HAM, yang dianggap bahwasannya orang-orang tua yang menaruh anak-anak nakalnya ke barak militer itu dianggap putus asa. Gimana nih menurut teman-temanku semuanya? Ya mungkin ini anaknya yang dilaporkan ke barak militer ini mungkin anak kesayangan mungkin ya. Nggak bisa komen saya ya. Biarkan netizen aja nih yang mengomentari tentang kata-kata dari bapak-bapak ini. Ini dia komentar yang pertama dari netizen. Orang tua protes KKDM masalah barak militer. Nu jadi pertanyaan, anak maneh eta kabawa ka barak militer ya, lamun kabawa nama ke diizinan, lamun teu satuju mah tahan tong diizinan, da kabeh oge orang tuana setuju gitu. Motifna naon? Hayang viral, didik ku sorangan. Sok anak jalanan, anak bandal, nu tukang tawuran, nu bolos sekolah, cik minta solusi ngadidikna siga kumaha. Lain aya program arus diprotes, program arus diprotes, itu boga cedos ya. Itu tadi tanggapan yang pertama. Sayangnya saya nggak ngerti ya, soalnya bahasa Sunda ya. Ya mungkin kalau menurut saya sih sangat marah sama bapak-bapak yang melaporkan KDM tadi itu ya. Ada-ada aja nih. Yuk kita lanjutkan lagi tanggapan dari netizen yang kedua nih. Yang lucu adalah Anda ini nggak pernah menitipkan anak Anda ke barak militer dan nggak tahu apa yang terjadi di sana. Terus melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Komnas HAM atas pelanggaran HAM. Sementara Menteri HAM saja mendukung programnya Deddy Mulyadi. Komnas HAM, KPAI, bahkan Kak Seto saja sudah mendatangi barak militer ini dan memastikan tidak ada pelanggaran HAM di situ. Kak Seto loh yang lebih kritis kalau menyangkut hak anak ini kan, mengatakan tidak ada pelanggaran HAM, itu nggak ada. Terus Anda sendiri mengatakan ada pelanggaran HAM. Anda siapa? Sementara ini kan anak-anak ini saja di barak militer itu senang loh. Bahkan sekarang itu banyak anak-anak yang nggak bermasalah yang pengen masuk ke barak militer karena lebih menjanjikan. Karena kalau di barak militer itu anak-anak lebih terarah maunya kemana, jadi apa. Bahkan anak yang mau menjadi pawang kuda renggong saja senang di situ, mau masuk ke situ. Iya ya, padahal Kak Seto aja sudah meninjau langsung ya. Katanya netizen tadi itu nggak punya anak, maksudnya nggak punya anak yang ditahan, ditaruh, maksudnya saya ditaruh di barak militer ya. Kok bisa ingin melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Komnas HAM itu, kok bisa? Waduh. Oke, sekarang kita lanjut ke tanggapan dari netizen yang lain nih tentang bapak-bapak yang dari Bekasi tadi itu ya. Yuk. Ini bapak yang mau melaporkan Pak Deddy Mulyadi kemarin ke Komnas HAM ya. Katanya melanggar hak anak, katanya melanggar hak asasi manusia sebagai anak. Padahal di situ sudah dijelaskan Komnas HAM aja turun tangan gitu. Menteri Komnas HAM-nya aja turun tangan. Bapak, kalau misalkan Bapak punya anak pelajar dan anak Bapak tidak melakukan tawuran, berarti itu anaknya baik, Pak. Tetapi sebaliknya, Pak, apabila ya, anak Bapak melakukan tawuran, ketika dibawa oleh polisi atau oleh aparat hukum, Bapak gak usah ngomong dan gak usah membela, Pak. Kalau memang Bapak tidak setuju, saya juga tahu, Pak. Kelihatan dari mimik muka Bapak itu, Bapak bukan orang Jawa Barat, Pak. Kalau
Kalau misalkan Bapak tidak setuju dengan kebijakan yang diterapkan oleh Pak Gubernur, lebih baik Bapak diam. Dari 90% cuma Bapak satu orang yang tidak setuju atas kebijakan yang dilontarkan oleh Pak Deddy Mulyadi. Apa benar ini bukan orang Jawa Barat ini? Ya mungkin orang-orang yang tidak senang dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Itu menurut saya sih, nggak tahu menurut netizen yang lain nih. Kita lanjutkan lagi nih. Bapak-bapak yang ingin melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Komnas HAM ini dirujak netizen sekarang. Yuk. Elah Udin ngelaporin KDM ke Komnas HAM. Komnas HAM lagi udah ke barak TNI, udah ngelongok sono, Kaseto juga udah ke sono, sedikit pun nggak ada pelanggaran. Lalu ngapain ke Komnas HAM? Lagi pula Udin, Bekasi mah belum berjalan. Emang kalau udah berjalan paling banyak di kota Bekasi. Ngadi-ngadi. Lalu kalau anak lu kagak mau dikirim ke barak TNI, ya udah nggak usah. Lah emang maksa? Kagak dipaksa. Urus dewek. Ini mah yang anak orang tuanya gitu setuju, anaknya memang udah orang tuanya udah nggak bisa nanganin. Iya, daripada nanti jadi korban ada apa-apa, tawuran sono sini. Mendingan kan dites di situ, diuji situ, dikasih pembinaan mental. Iya, benar. Benar juga sih. Biar dibina ya, di barak militer itu biar dibina agar menjadi barangkali jadi anak yang baik. Benar kan? Oke, sekarang kita lanjutkan lagi nih. Bapak ini nekat juga ya. Semoga saja pemahaman beliau tentang HAM itu luar biasa. Seperti pakar. Pak, semoga saja di laporan Bapak bisa menyampaikan bab berapa, pasal berapa, ayat berapa di Undang-Undang HAM yang dianggap melanggar. Bapak juga bisa membuktikan di Undang-Undang Perlindungan Anak bab berapa, pasal berapa, ayat berapa yang dianggap sebagai pelanggaran. Karena kan Bapak yang harus membuktikan nanti bahwa ada pelanggaran. Iya. Jangan berasumsi ya. Lokasi dong. Ada-ada aja Indonesia. Biasalah, ini mungkin sudah jadi ujian seorang Kang Deddy Mulyadi ya, Gubernur Jawa Barat. Orang yang baik itu biasanya godaannya itu sangat besar ini. Aduh, ada-ada aja teman-temannya. Sekarang kita lanjutkan ini tanggapan dari netizen yang lain nih. Wah. Nih, mohon maaf ya buat Bapak yang sudah melaporkan tindakan KDM, memasukkan anak-anak yang berperilaku tidak baik, ya dimasukkan ke barak TNI untuk dididik mentalnya, fisiknya, kelakuannya oleh TNI. Nah, Bapak mohon maaf nih ya. Anak Bapak urus aja sama Bapak sendiri. Anak-anak dididik sama TNI itu bukan untuk dipukuli atau disiksa, mohon maaf. TNI mengajarkan anak-anak itu bela negara juga, untuk kembali lagi menjadi anak-anak yang baik, yang soleh, yang soleha, yang tidak merokok, yang tidak brutal, yang tidak tawuran, yang tidak bolos sekolah. Dari mana pelanggaran HAM-nya? Dari mana, Pak? Harusnya Bapak bangga, berterima kasih. Bapak aja nggak bisa ngedidik anak Bapak kalau anak nakal. Ya orang tua yang lain mah Pak pada setuju, berterima kasih dengan program KDM ini. Kenapa anak-anaknya kembali lagi menjadi anak-anak yang baik, yang punya adab, yang sopan santun, yang tidak bergaul bebas, minum-minum, ngerokok, tawuran, bawa senjata tajam. Kan bagus, Pak. Harus. Hasilnya kan sangat bagus ya. Ya, itu tadi barangkali nanti kalau keluar dari barak militer ini kan akan menjadi anak yang lebih baik dan juga mengerti ya tentang tindakan kenakalannya itu seperti apa ya.
Ya juga mungkin orang tua ini yang anak-anaknya dibawa ke sana itu memang benar putus asa ya, karena sudah apa ya, kenakalan anaknya itu sudah dianggap luar biasa itu. Kalau nggak nakal nggak mungkin dibawa ke sana ya. Ya namanya juga anak-anak ya. Oke teman-teman, itu dulu video yang dapat saya tayangkan untuk teman-temanku semuanya. Barangkali ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan jika teman-teman ingin mengikuti terus updatean video viral-viral yang lain dan yang terbaru dari saya, jangan lupa dukung terus channel Andituber ini dengan cara bantu like, share, komen, dan subscribe channel Andituber. Insya Allah saya akan memberikan video-video yang lain. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.